Terus kenapa sih kamu lebih milih untuk tinggal sendiri dibanding ngekos? Ada yang memutuskan decide untuk ngekos sendiri karena Banyak tetangga-tetangga dia yang ngomongin yang penting nyaman, lo di rumah nyaman atau enggak, atau lo di kosan nyaman apa enggak, lo bisa tumbuh jadi pribadi yang lebih baik dimanapun lo tinggal. Hai, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Udah pasti kalian gak asing lagi nih. Siapa kalau bukan Faraz Azahra. Hai, ketemu lagi. Bosan gak ketemu aku? Enggak, Enggak kayak ya? ada langganan deh. Udah langganan di circle kita. Oke. Boleh. Boleh. Mau bahas apa nih sekarang? 50. Jangan dong. Jangan. Kali ini kita bakal ngebahas tentang mendingan kita tinggal di rumah sendiri atau di rumah orang tua atau ngekos sih. Waduh. Relate Ngekos banget lagi. Gimana Iya. nih? Ngekos biar apa sih? Biar apa sih ngekos? Masih ada rumah? Kalau udah ada rumah ngapain ngekos? Mungkin buat orang-orang yang cari tempat tinggal lebih deket ke kerjaannya, ke kantornya gitu kali ya. Atau dia mau mandiri sendiri. Kamu sendiri. Kamu Kenapa tuh? ngekos apa enggak? Enggak. Kebetulan rumah saya akses kendaraannya bisa kemana-mana, jadi di rumah aja ya. Terus kenapa sih kamu lebih milih untuk tinggal sendiri dibanding ngekos? Kenapa tinggal sendiri? Maksudnya tinggal di rumah sendiri. Tinggal di rumah sendiri. Betul, daripada ngekos. Karena itu tadi rumah aku masih dekat untuk kemana-mana. Jadi kayak buat ngapain juga ngekos kalau di rumah masih bisa gitu. Ya guys. Iya Ya. sih. Tapi anak-anak zaman sekarang nih ya, kan ini kan namanya circle kita. Berarti kita juga Kita membahas. satu circle ini. Oh iya, kamu lupa buka grup deh. Sekarang buka WhatsApp deh. Satu grup ya. Iya dong. Grupnya banyak banget ya. Banyak kan ya. Keceplosan. Jangan gitu dong. Pertama-tama, kenapa sih banyak dari kita pengen tinggal sendiri? Kenapa? Menurut lo tuh kenapa? Ya itu tadi. Mungkin dia mau ngelatih dirinya sendiri supaya menjadi lebih mandiri. Kan gini, kan podcast kita tuh gak boleh basa-basi ya guys. Ini tuh kebanyakan basa-basi. Gak basa-basi itu bener dong. Kok basa-basi? Basa-basi lah menurut aku. Enggak lah. Oke. Coba kenapa orang lebih milih ngekos? Karena ngekos tuh gak cuma sendiri. Bisa aja. Gak susah. Serius nih ya, banyak teman kita juga ada ngekos itu nggak sendiri, berdua sama temennya. Jadi dia ya dong bayarnya jadi 50-50 ya sih. Temennya baik banget ya. Lebih efisien gak sih? Kok temennya baik? Sama bayar. Oh iya okay. Ya kan. Netting mulu gue kerjanya. Kenapa sih? Makanya abis ini kita nanti bakal ada episode overthinking kali ya. Kayak lebih seru gak sih? Overthinking. Susah tuh. Terus kayak lo tuh ngekos, kayak lo mikir gak sih kos lo, pengeluaran lo sebulan gimana? Nah itu juga kenapa gue lebih memilih untuk di rumah. Pertama karena kerjaan gue kan di mana-mana ya. Maksudnya butuh akses yang lebih cepat, yang menghemat waktu dari rumah ke kantor atau ke tempat yang gue tuju gitu. Terus selain itu juga lebih irit, gue nggak harus ngeluarin per bulan buat bayar kosan, makan, listrik, jajan, ya gak? GoFood. Mending di rumah nggak sih? Beli jajanan di rumah, makan dari nyokap. Jadi gue gak mikirin apa-apa. Jadi kayak duitnya masih bisa gue beli buat yang lain gitu. Ya gak sih? Emang benar apa kita tinggal di rumah sendiri. Kamu juga kan? Kamu ngekos atau enggak? Aku enggak lah, aku sama orang tua. Ya kan? Lebih enak mana? Tinggal sama orang tua lah. Itu dia. Diperhatiin. Oh. Lah, perhatiin ya guys. Lah emang diperhatiin, sangat amat diperhatiin. Betul. Kan kalau ngekos kan pulang dugem nggak ditanyain. Apa sih dugem tuh apa ya? Dugem tuh yang di pantai itu loh, yang gede badannya. Dugong ya. Untung gue masuk. Masuk. Garing banget sih itu.
Terus kayak ya sebenarnya kayak ada juga kan yang pengen tinggal di rumah orang tua karena kan pastinya kan di rumah orang tua kan ramai juga ada adik-adik yang Dan perlu ya, diperhatiin. Kalau di rumah sendiri atau ngekos, mungkin anak-anak kosannya yang mau ngekos ada alasan tertentu beberapa yang kayak mungkin orang tuanya divorce atau dia mental health-nya terganggu pada saat di rumah, mungkin dia lebih bebas sendiri, lebih enak tinggal sendiri tanpa ada yang ganggu, itu bisa juga. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang kenapa dia ngekos, ya nggak? Jadi lebih istilahnya ngekos itu biar bebas. Bebas dalam arti apa dulu nih? Bebas, lepas. Nggak gitu. Salah. Terus jadi gimana? Ya itu biar dia mungkin mental health-nya lebih enak kalau dia sendiri. Mungkin dia introvert atau di rumahnya lagi ada trouble, jadi dia nggak bisa di rumah. Kan banyak banget kan. Tapi gue seneng banget sih, dia tuh positif banget guys. Dia positif banget pikirannya tentang lagi podcast. Ntar di luar ini ada tuh namanya istilah kosan transit. Waduh. Apa tuh kosan transit? Oh, jadi kalau misalnya kita bingung mau naruh barang-barang kita kebanyakan mungkin di rumah. Transit doang gitu ya. Iya. Oh mungkin mau kerja di lebih dekat dari kosannya, mungkin kayak ya better lah buat transit ya gak sih. Tapi nggak perlu kayaknya kayak ngapain transit. Tapi kan bayarnya patungan. Ngeri gak sih? Ngeri banget. Ngeri banget sih. Ya lah, kan kita enggak. Kita back to the topic. Kenapa gue berpikir tinggal sama orang tua tuh lebih syahdu daripada tinggal sendiri? Syahdu ya. Syahdu. Satu, kita pasti lebih dekat sama orang tua. Terus habis itu yang kedua, kita bisa spend time bareng sama keluarga. Betul. Terus lebih juga family time-nya, rumah bersih, komunikasinya lebih enak. Mau makan nugget tinggal buka kulkas. Iya. Di kosan juga buka kulkas. Cuma takutnya pas dibuka tinggal Indomie. Iya. Nggak ada tuh nugget kan tuh. Kosan bersama ya. Iya. Biasa anak kos gitu kan. Mie telur ya. Gue lebih rela nugget gue dimakan sama adek gue daripada dimakan sama orang kosan. Ya menurut gue anak-anak muda zaman sekarang. Muda. Itu menurut gue kayak ada yang memutuskan decide untuk ngekos sendiri karena menurut dia tuh lebih lebih nge-save privacy masing-masing aja. Privacy apa tuh? Ya privacy. Tuh kan. Tadi yang netting gue. Overthinking gue. Sekarang yang overthinking yang netting sebelah gue. Jadi privacy itu dalam artian misalnya lo musisi nih, lo mau nyiptain lagu. Aduh berat banget sih. Kan nih kan ya kan gue kan musisi serba salah ya gue. Kenapa tiba-tiba ke musisi sih? Ya udah ganti. Ya udah ganti. Ya misalnya deh lo kayak pengen belajar kan, kalau ada adik-adik kan gak digangguin, jadi lo lebih tenang mungkin. Ya itu dari tadi gue bilang mungkin ada orang yang kayak butuh waktunya sendiri. Sebenarnya kan di rumah juga bisa, di kamar juga dikunci gitu. Bisa, tapi ada aja. Cuma mungkin suasana di rumahnya nggak bikin dia tenang, makanya dia saya lah gitu. Iya sih. Tapi balik lagi sih ke kondisi masing-masing. Ada yang memang keluarga support banget ya kan, ada yang ngasih ruang, ada juga yang strict nih, strict parents, jadi anaknya tinggal bareng orang tua. Itu tergantung suasana dari hubungan kita sama mereka sih. Ya itu, karena di rumahnya mungkin dia ngerasanya nggak bisa nyaman, jadi dia mungkin ngekos karena ya supaya nyaman. Dia bisa sendiri, dia bisa explore apa yang dia mau sendiri mungkin gitu. Titik jenuhnya mungkin ada kalau di rumah. Kalau dia ngekos kan tinggal keluar. Iya nggak sih? Gitu. Tinggal keluar, nggak ada yang nanya di mana gitu.
Kan zaman sekarang banyak kayak kosan syariah. Wede. Syariah di mana? Ada kosan syariah. Banyak. Si tahu tuh gue. Si tahu. Sering ya ngekos? Nggak pernah. Kan gue pernah lihat aja di jalan kosan syariah. Jam 10 pulang dikunciin. Tinggal di rumah. Lah Tinggal iya. telepon. Udah kayak bang aja syariah. Lama-lama podcast juga syariah nih. Pakai tuh kerudung lu. Terus. Tapi kalau kita tinggal bareng sama orang tua nih, kita bisa fokus buat nabung, ya nggak sih teman-teman? Jadi kayak nabung dulu buat modal mandiri nanti. Jadi mungkin pilihan terbaik itu menyesuaikan kondisi dan tujuan masing-masing juga sih. Jadi kalau misalnya lo bisa nabung, lo bisa save your money, mungkin uang tabungan lo itu bukan jadi lo buat biaya ngekos, tapi buat lo ngebangun rumah. Amin. Aduh, amin ya Allah. Amin, Itu amin. dia maksud gua. Kalau shaving duit, Shaving, Ngerok lu. shaving. Betul, aku juga merasa kalau mandiri itu bisa bikin kita lebih siap menghadapi dunia nyata. Aduh. Emang biasanya dunia apa? Dunia lain. Dunia malam. Ya, Takut banget sih dia. gue nggak tahu orang namanya juga podcast ya. Ntar remin dulu ya. Aus ya? Hah? Cheers dulu kali. Di, serem banget kerjanya Bagi cheers ya. juga. Iya. Aus, bro. Kita bikin perbandingan nih ya. Kalau misalnya kita tinggal sendiri ngekos sama tinggal sama orang tua. Kalau misalnya kita tinggal sendiri kan kita punya rasa tanggung jawab nih untuk bayar kosan. Terus habis itu ya pastinya bebas ngatur waktu. Uang dugem gak ditanya. Enggak sih. Dugem mulu. Kan tanpa basa-basi, lu lupa podcast kita. Tanpa basa-basi. Tapi bisa kesepian dan rentan stres kadang. Kalau lo sendiri lo jadi kayak overthinking. Itu tergantung orangnya gak sih? Ya udah sih. Gue udah tadi ngomong di sela mulu. Ampun. Enggak sih, kan lu nanya, gue jawab. Ya udah. Lu ngomong, gak gue jawab deh. Ya udah jangan dong. Tapi kalau misalnya kita tinggal sama orang tua nih, hemat ya kan? Balik lagi lo makan nugget tinggal ngambil di kulkas. Betul. Kalau habis tanyanya ke siapa? Ke adek. Iya, udah Kalau- digoreng. Iya udah digoreng. Lu kalau makan tinggal di meja makan dong Iya, gitu ya. tinggal nasi sama kecap. Ada support system. Dari Jadi keluarga dong. kalau keluarganya ngasih support system, gak semua orang bisa ngasih support system. Ya udah pertanyaan gue, keluarga lu ngasih support system nggak? Always dong. Makanya gue tinggal di rumah, karena di rumah gue nggak ada trouble yang gimana-gimana. Tapi tergantung sih kalau misalnya lo kadang ngerasa ini ngerasa itu, atau lo nggak keganggu atau lo ngerasa lo nggak cocok gitu sama lingkungan keluarga lo, itu bisa jadi konflik juga kan. Plus minus sih sebenarnya. Plus Kita nggak minus. tahu juga orang kenapa dia bisa ngekos atau kenapa dia lebih milih tinggal di rumah gitu. Iya Pasti sih. alasannya beda-beda. Kalau bikin perbandingan kan nih, Banding-bandingin aja lo. makanya gue bilang gue gak suka nih banding-banding gini nih. Iya. Ya, Hmm. Ini jangan buat para banding-bandingin guys. Tapi kan ini nyambungin kan. perbandingan antara lu ngekos atau lu tinggal di Rumah. rumah sendiri gitu. Kalau ngekos gimana emang bandingannya? Gue bandingin ya. Kalau tanggung jawab untuk cari duit buat bayar kos, ya lu nggak ngekos juga emang lu nggak punya tanggung jawab buat kenapa nggak lu rubah aja tanggung jawab itu tetap nyari duit tapi lu buat bayar yang lain ya enggak, misalnya lo mau ngambil rumah kayak lo tadi bilang tuh ya kan, lu nabung buat beli rumah daripada lu tiap bulan harus ngeluarin duit buat bayar kosan lo gitu. Lebih saving. Betul. Saving ya, bukan shaving ya. Ini buat para penonton, saving, Saving. no shaving. Tawain lah sama laki gue. Kayak terus menurut lu gimana? Apa? Yang ngekos sama tinggal di rumah. Oh, kenapa? Oh, kalau menurut gue karena gue basicnya aja. Basicnya gue tinggal di rumah ya gue tinggal di rumah lah. Basicnya anak mami. Nah, bukan anak mami, anak bokap sama mami gue. Kurang atu.
Jadi intinya nih, dua-duanya bisa tergantung sama kondisi lo juga. Kalau misalnya lo udah siap buat dari mental, segi financials, lo mau tinggal sendiri, ya sok atuh, nggak ada yang larang. Iya. Terus habis itu kalau misalnya lo butuh untuk dukungan dan lain-lain, kayak misalnya lo masih butuh tuntunan dari keluarga lo, mungkin ya itu tergantung gimana lo nya aja. Kalau gue sih lebih tetap prefer mau gue mandiri, mau gue bisa selagi ada orang tua, kenapa kita nggak tinggal sama orang tua kayak gitu. Betul banget kayak gitu. Tapi lo, menurut lo nih ya, kalau misalnya anak cewek ngekos itu, lu setuju gak sih kalau misalnya mereka tuh dianggap konotasi negatif? Pastilah. Kan kita nggak tahu pikiran orang, apalagi tetangga, ya kan? Tau kan tetangga ibu-ibu yang ini gitu. Mungkin, nah itu bisa tuh jadi salah satu kenapa dia nggak mau tinggal di rumahnya. Mungkin di rumahnya banyak tetangga-tetangga dia yang ngomongin gitu. Pernah gak sih denger kayak gitu? Bisa kayak jadi sih, karena tanggapan orang lain. Kan kayak kerjaan kita freelance itu kan nggak tahu ya dari jam berapa ke jam berapa, apalagi kalau lu syuting gitu kan bisa tengah malam, lu harus keluar tengah malam. Kan keluar tengah malam itu nggak selalu lu harus ke dunia malam atau ke mana lah dia mikirnya gitu kan bisa aja kita emang kerja jam segitu mau gimana gitu kan, tapi kan mereka nggak tahu. Nah mungkin salah satunya kayak gitu dia ngomongin, terus si orangnya yang mau ngekos tuh jadi kayak udahlah mendingan gue ngekos aja daripada gue diomongin mulu gitu, yang asih gitu. Banyak juga loh by the way anak kos itu yang dianggap sukses. Banyak. Kayak kalau misalnya lo hidup mandiri, lo jadi lebih fokus untuk mengatur masa depan lo juga. Karena dia ngerjainnya mungkin lebih tenang kalau sendiri. Yang tadi gue bilang mungkin dia introvert gitu. Jadi kayak nggak mau diganggu. Ada suara sedikit ke distract, ada suara ini ke distract, terus ada lagi yang kayak ketok-ketok pintu gitu. Mungkin salah satunya itu kayak konten kreator kalau lo live streaming gitu, karena itu lo nggak bisa diganggu kan. Mungkin di rumah lo jadi mikirnya kayak lo keganggu, lo nggak fokus atau kerjaan lo jadi terhambat gitu. Ya udah gue ngekos aja lah sendiri, nggak ada yang ganggu, lo bisa lebih fokus cari duitnya gitu guys. By the way ada nih artikel dari CNBC Womanpreneur, kisah sukses bisnis kos-kosan omset 90 juta sebulan. Jadi dia tuh dapat aset keluarga gitu, tapi dia bisa kelola bisnis kos-kosan. Dan itu tuh dia masih bocah, si anak muda. Jadi dia gak kalap beli apapun, beli mobil, terus habis itu liburan mahal ke luar negeri, terus maksudnya habis itu dia nggak memikirkan itu gitu. Iya, dia mutusin untuk menginvestasikan uangnya yang ia warisin untuk membeli properti, yaitu kos-kosan. Oh iya. Jadi dia beli kos-kosan. Dia beli kos-kosan, dan itu dia beli kos-kosan apa dia bikin kos-kosan? Dia beli kos-kosan. Kos-kosan udah jadi dia beli. Dia beli ya. Keren dia banget. Makanya. Terus habis itu sekarang kalau nggak salah umurnya 30-an. Udah jadi juragan. 30-an. Udah jadi juragan properti cewek lah. Wow. Tuh dia, makanya guys jangan suka judge orang kalau lu gak tahu apa-apa. Dengan nilai 35 miliar. Jangan suka judge orang dengan kebebasannya. Bukan kebebasannya dong. Kebebasannya dong. Ya? Properti yang dia sewain itu ada kos-kosan, ada rumah, ada apartemen. Dan menurut gue dengan umur yang baru menginjak 30 tuh udah keren sih kalau misalnya dia udah bisa mengelola bisnis itu. Betul. Nah, kalau kayak gitu berarti lo harus bisa manage uang lo sih. Ya gak sih? Beli apa yang lo butuhkan, bukan apa yang lo inginkan. Anjay. Tapi sekali boleh lah, self reward buat diri sendiri itu penting. Cuma yang bermanfaat gitu-gitu. Jadi lo bisa save uang lo buat beli yang lebih berguna buat kedepannya. Kayak tadi beli kos-kosan kan, lu udah tua nanti tinggal loncang-loncang kaki doang. Ya gak sih? Ya udah lu tinggal mikirin perputaran duit lo aja di situ. Tuh, kalau bete ya ngapain kek?
By the way, Faras ada gak sih nih tips dari lo buat anak-anak kos? Tips, eh gue nggak jago ngasih tips lagi. Tapi ini Kemarin juga jago dia ngasih tips. Waduh. Tips apa nih? Hah? Ya Tips apa nih? tips. Tips buat anak-anak kos. Ya itu tadi tipsnya. Kalau lo punya uang banyak atau tabungan lo banyak, kalau bisa lo manage uang lo, ya larinya ke apa yang lo butuhin, bukan apa yang lo inginin gitu. Beli yang lo butuh apa gitu. Manifesting lah. Ya nggak sih, ke depan-depannya jadi lo punya tabungan yang bisa lo lihat selama lo ngerintis di kosan itu. Banyak banget kayak gitu, sumpah. Kerja ya, misalnya dia dari luar kota, apa sih bahasanya apa kalau gitu? Merantau. Banyak banget kan kayak gitu kan, dia ngerantau ke Jakarta, mungkin peluang kerjanya lebih banyak di Jakarta daripada di tempatnya di asalnya dia gitu. Dia kesini pasti kan dia ngekos dulu tuh. Nah kan dia ngekos ini pasti cari duit, ya kan. Jadi kayak lo dari ngekos itu, lo dari hasil kerja keras lo bisa ngasilin rumah, itu keren sih menurut gue. Jadi lo beli apa yang lo butuhkan tuh udah tercapai. Seru. Jadi menurut Kak Faras nih ya, menurut gue juga, Ade dan kakak. Jadi gak mau, jangan langsung ngejudge gitu deh. Buat kalian-kalian, lu jangan ngejudge gitu deh buat anak-anak kosan. Mereka itu, lu paham gak sih? ngejudge anak kosan tuh maksudnya apa sih? Ngejudge, lu dengerin gue dulu. Oh iya, oke. Coba. Lu paham gak? Lu mau jadi narasumber sini gak? Lah, iya. bener narasumber. Oh iya. Iya. Jadi jangan langsung ngejudge nih ke anak-anak kos itu terlalu bebas, anak-anak kos itu nggak serius. Padahal banyak kalau anak-anak kos itu yang lebih dewasa dan mandiri, dan mereka tuh malah justru lebih jago mengatur keuangan juga dibanding anak-anak yang tinggal di rumah sendiri. Mungkin bisa jadi. Karena kan kita kan merasa punya tanggung jawab ya untuk kita bayar kosan, kita bayar listrik, kita bayar air, maintenance dan segala macam. Itu dia. Tanggung jawab atas diri sendiri. Dan kalau gitu. perlu lo nabung tiap bulannya, lo harus punya tabungan. Intinya lo harus punya tabungan, jangan boros. Tuh. Buat teman-teman sekalian nih, jangan lupa drop the comment ya. Lo itu tim anak kos atau di rumah nyaman? Tapi hashtag ngekos bebas atau hashtag di rumah nyaman. Cerita lucu atau horor pas ngekos atau tinggal sama ortu kita bakal bocorin di episode selanjutnya. Kalian bisa komen apapun di kolom komentar kita. Seperti itu. Gimana Kak Faras, ngangguk aja udah kayak udah kayak lo tau gak kayak apa? Ya, kayak badut hokben. Ada di mobil gini ya? Bukan, kayak badut hokben, lo tau gak yang toyor dikit begini-gini. Kan gue gini, gak gini. Ya sama lah kurang lebih. Apa? Kita tinggal ngekos atau bareng sama orang tua itu sama-sama pilihan dari diri kita masing-masing. Betul. Ngekos itu bikin kita belajar mandiri dan bebas mungkin, tapi harus siap tanggung jawab dari segi pengeluaran, dari segi biaya sendiri dan lain-lain. Ya kan lo biayain diri sendiri kan kalau ngekos. Iya, tapi kan gue sayangnya gak pernah ngekos. Iya sama. Oke. Sedangkan lo tinggal bareng sama orang tua itu bikin hidup kita tuh lebih gampang, lebih hemat. Yang pastinya juga ada yang yang care sama kita. Dari orang tua. Iyalah. Ya udah, kan ini kan lebih ke intinya aja. Walaupun semua orang tua di luar sana kan pastinya juga mau gimana pun tetap orang tua. Mau care atau enggak ya anggapannya mereka lagi sibuk sama apa yang lagi mereka lakukan. Betul. Ya kan? Nice. Tanpa basa-basi. Balik lagi tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Pokoknya yang penting kita nyaman di rumah, celak. Yang penting nyaman, lo di rumah nyaman atau enggak, atau lo di kosan nyaman apa enggak, lo bisa tumbuh jadi pribadi yang lebih baik dimanapun lo tinggal. Ya, intinya lo nyaman. Nggak perlu ribet pikirin orang, lo mau ngekos, lo mau tinggal di rumah orang tua lo, di rumah lo sendiri. Yang penting lo nyaman, lo ngerasa aman, lo ngerasa safe diri lo.
lakuin aja, be the best. Yang paling penting nih ya buat teman-teman sekalian, lo tuh kalau misalnya emang mau menentukan menentukan pilihan tempat tinggal lo di mana, itu tergantung kebutuhan lo juga. Itu lebih penting sih menurut gue. Kayak mungkin yang penting happy dan lo nyaman sama tempat tinggal lo dimanapun lo berada. Betul. Tapi kalau misalnya ngekos itu jalan lo untuk memenuhi kebutuhan lo, seperti misalnya lo kerjanya lebih dekat atau mungkin memudahkan lo untuk mengakses kemana lo, iya semuanya. Dan ketika emang lo lagi butuh privacy, ya mungkin itu bisa menjadi pilihan sih buat lo kayak Ya gitu. udah itu intinya, lo harus nyaman, lo harus merasa diri lo aman dan lo enjoy for your life. For your life, not for for negative. Yang paling penting teman-teman nih jangan satu kali belum. Yang paling penting teman-teman jangan lupa bantu subscribe, like, sama juga komen di kolom komentar cerita-cerita seru tentang kalian ngekos dan juga mungkin pengalaman horor kalian ngekos, atau mungkin cerita yang pengen kita bocorin di podcast kita selanjutnya. Itu boleh komen di kolom komentar channel YouTube dari Circle kita. Seperti itu. Kalau teman-teman punya pandangan nih, boleh kok komen di kolom komentar kita, karena di Circle kita setiap suara berarti dan setiap mimpi punya ruang untuk diwujudkan. See ya! Terima kasih Kak Faras untuk waktunya. Gitu doang. Terus mau gimana lagi? Ya udah, kita tunggu cerita dari teman-teman gimana? Oh iya, teman-teman pengen aku sama Faras ngobrolin apa nih? Oke? Boleh komen di kolom komentar, oke? Jangan lupa untuk stay tune di channel YouTube Circle kita dan juga pantauin terus channel-channel terbaru dari kita. I see you guys on the next channels. Bye-bye.